Minggu Paskah ke-6, 14 Mei 2023 dalam kalender gerejawi Masa Raya Kebangkitan dan Penampakan Kristus dalam warna putih. Kebenaran yang sejati. Filipi 3 ayatnya yang ke-10 hingga 12. Hari Minggu 14 Mei, kita sudah ada pada hari ke-134, Minggu ke-20, Minggu Paskah Tuhan Yesus yang ke-6 dalam tahun 2023. Mari kita memperhatikan fokus pelayanan pembaruan GKI pada triwulan kedua, bulan April, Mei, Juni tahun 2023. Pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia sebagai mitra Allah yang ekumenis, pluralis, dan inklusif dengan dasar firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 hingga 12. Untuk terus menggelorakan kebenaran yang sejati merupakan bagian dari pembaruan atas yang tidak sejati. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ditulis ketika ia berada dalam penjara di Roma. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dianggap mengganggu ketertiban kota dan menganjurkan kebiasaan yang menurut pendakwa tidak halal bagi orang Romawi untuk menerima dan mempraktekannya. Sekalipun terpenjara, namun Rasul Paulus menunjukkan bahwa Injil yang diberitakannya tidak pernah dapat dipenjarakan. Kebenaran sejati yang disampaikan dalam Injil tidak pernah dapat dipenjarakan dan tidak pernah memenjarakan manusia. Rasul Paulus menyampaikan itu dengan berani, sekalipun ia berada dalam penjara karena ia sendiri mengalaminya. Ia mengalami bagaimana sesungguhnya sesudah menerima Injil, ia sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan dan akan terus merdeka sampai menerima panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ia mengalami dan membuktikan bahwa Injil membebaskan orang dari kesempurnaan palsu dan membawa orang pada kebenaran yang sejati. Hanya Injil yang memberitakan kesempurnaan sejati, karena hanya Injil yang mengandung kebenaran sejati, yaitu kebenaran karena kepercayaan pada Kristus yang akan bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya, sekalipun Rasul Paulus terpenjara, ia tetap berpegang pada kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, yang adalah sang kebenaran sejati itu, dan tetap menegaskan kepada khususnya orang-orang yang sudah menerima Injil agar tidak goyah. Selamat menghayati Minggu Paskah ke-6 dalam masa raya, kebangkitan, dan penampakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Minggu Paskah ke-6 gerejawi Masa Raya Kebangkitan dan Penampakan Kristus dalam warna putih. Kebenaran yang sejati. Filipi 3 ayatnya yang ke-10 hingga 12. Hari Minggu 14 Mei, kita sudah ada pada hari ke-134, Minggu ke-20, Minggu Paskah Tuhan Yesus yang ke-6 dalam tahun 2023. Mari kita memperhatikan fokus pelayanan pembaruan GKI pada triwulan kedua, bulan April, Mei, Juni tahun 2023. Pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama manusia sebagai mitra Allah yang ekumenis, pluralis, dan inklusif dengan dasar firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 10 hingga 12. Untuk terus menggelorakan kebenaran yang sejati merupakan bagian dari pembaruan atas yang tidak sejati.
Surat Paulus kepada jemaat di Filipi ditulis ketika ia berada dalam penjara di Roma. Pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dianggap mengganggu ketertiban kota Dan menganjurkan kebiasaan yang menurut pendakwa tidak halal bagi orang Romawi untuk menerima dan mempraktekannya. sekalipun terpenjara. Namun, Rasul Paulus menunjukkan bahwa Injil yang diberitakannya tidak pernah dapat dipenjarakan. Kebenaran sejati yang disampaikan dalam Injil tidak pernah dapat dipenjarakan dan tidak pernah memenjarakan manusia. Rasul Paulus menyampaikan itu dengan berani, sekalipun ia berada dalam penjara karena ia sendiri mengalaminya. Ia mengalami bagaimana sesungguhnya sesudah menerima Injil, ia sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan Dan akan terus merdeka sampai menerima panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ia mengalami dan membuktikan bahwa Injil membebaskan orang dari kesempurnaan palsu Dan membawa orang pada kebenaran yang sejati. Hanya Injil yang memberitakan kesempurnaan sejati, karena hanya Injil yang mengandung kebenaran sejati, yaitu kebenaran karena kepercayaan pada Kristus yang akan bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya, sekalipun Rasul Paulus terpenjara, ia tetap berpegang pada kebenaran sejati, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita, yang adalah sang kebenaran sejati itu, Dan tetap menegaskan kepada khususnya orang-orang yang sudah menerima Injil agar tidak goyah. Selamat menghayati Minggu Paskah ke-6 dalam masa raya, kebangkitan, dan penampakan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
sempurna niatmu di jalanmu, tak boleh ku sesat. Ku puji akan kasih-Mu kekal.
Siang telah diganti malam, ya Tuhan atas firman-Mu. Dan karena berkat hari ini, diberi syukur kepadamu. Shalom. Selamat pagi, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini. Serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 14 Mei 2023. Satu, warta keuangan. Penerimaan pertanggal 7 Mei sampai dengan 13 Mei 2023 sebesar Rp94.539.400. Pengeluaran pertanggal 7 Mei sampai dengan 13 Mei 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu persepuluhan 100%, Rp29.641.000, setoran wajib jemaat 40%, Rp13.926.600. 2. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20%, Rp6.963.300. Belanja jemaat pertanggal 7 Mei sampai dengan 13 Mei 2023 Rp115.990.000. 2. Warta kehadiran jemaat. Jemaat yang datang beribadah di Gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 7 Mei 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur berjumlah 283 orang. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja berjumlah 696 orang, melalui live streaming sebanyak 221 orang. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur di Gedung Gereja berjumlah 292 orang. 3. Warta ibadah. Ibadah Minggu 14 Mei 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Richard Apai, Majelis Piket Rayon SGO, pemain organ Bapak Jimmy Eriap, Kantoria Ibu Yedi Mara dan Ibu M. Kumur. Ibadah jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Ari S. Suprakoso STH, Majelis Piket Rayon Percetakan, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, Kantoria Ibu Y. Wanma Kumur. Ibadah jam 16.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Nicholas J. Matruti STH, Majelis Piket Rayon Oikumene, pemain organ Penatua JP Nusi SIP, Kantoria Ibu D. Pesiwarisa Menufandu. Ibadah di pos pelayanan Harius Rayon Apeo jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Penatua Jakobus Rahael SE, Majelis Piket Rayon Apeo, pemain organ Bapak Omega Tuange. Ibadah di Gedung PAR atau PAM Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Penatua Yohanes Tuange SE.
Ibadah di Gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Franz Vokames STH. Ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 09.00 waktu Indonesia Timur dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 jam 17.00 waktu Indonesia Timur yang dikunjungi keluarga SP Inauri bertempat di ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah gabungan Persekutuan Kaum Bapa 9 Rayon Pelayanan akan dilaksanakan pada hari Rabu 17 Mei 2023 jam 18.00 waktu Indonesia Timur, piket PKB Rayon Gajah Putih bertempat di Gedung Par Gunung Sinai Rayon Gajah Putih. Ibadah gabungan Persekutuan Wanita Wilayah B Klasis GKI Port Numbai akan dilaksanakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 jam 09.00 waktu Indonesia Timur bertempat di GKI Hermon Batu Putih. 4 warta tambahan. A. Basar. Dalam rangka pembangunan gedung gereja Philadelphia AB Pantai, maka Badan Pelayan PAM dan anggota Jemaat GKI Philadelphia AB Pantai melaksanakan basar berupa penjualan makanan di lingkungan gereja GKI Pengharapan Jayapura pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 setelah ibadah jam 06.00 waktu Indonesia Timur. Majelis memohon dukungan jemaat bagi basar dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. B. Penerimaan peserta didik baru PAUD Pengharapan Jayapura. Dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024, PAUD Pengharapan Jayapura telah membuka pendaftaran, yaitu pendaftaran gelombang pertama tanggal 1 Mei sampai 30 Mei 2023 dan pendaftaran gelombang kedua tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2023. Bagi calon peserta didik yang mengambil formulir pendaftaran pada gelombang pertama dan dikembalikan sebelum tanggal 30 Mei 2023 akan dikenakan potongan biaya pembangunan. Formulir pendaftaran dapat diambil di Gedung PAUD Pengharapan Jayapura mulai pukul 10.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Timur. C. Penerimaan peserta didik baru STFT ISKN Jayapura. Penerimaan pendaftaran peserta didik baru pada semester ganjil tahun akademi 2023-2024 di STFT ISKN Jayapura dijadwalkan dalam 2 tahap, yaitu tahap yang pertama, penerimaan calon mahasiswa baru untuk program pendidikan Statum 1 dibuka pada tanggal 24 April sampai 30 Juni 2023. Tahap 2, penerimaan calon mahasiswa baru untuk program pendidikan Statum 2 dibuka tanggal 24 April sampai 9 Agustus 2023. Diharapkan Bapak Ibu warga jemaat dapat mendaftarkan putra-putrinya di STFT ISKN Jayapura. Persyaratan pendaftaran selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman gereja. D. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer kris, kartu iuran pembangunan dan partisipasi jemaat per tanggal 13 Mei 2023 berjumlah Rp581.129.000. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. E. Ibadah Hari Raya Pentakosta kedua. Disampaikan kepada jemaat bahwa Jemaat GKI Pengharapan ditunjuk sebagai tuan dan nyonya rumah
sekaligus sebagai panitia pelaksana ibadah Hari Raya Pentakosta kedua pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, wilayah B, Klasis GKI Port Numbai. Untuk itu, guna menopang panitia dalam pelaksanaan ibadah tersebut, maka pada ibadah Minggu tanggal 14 Mei dan 21 Mei 2023 akan ditambahkan satu tangguh persembahan. Majelis memohon dukungan partisipasi dan topangan jemaat sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penetua Marlin Mual Rahareng SPD. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dan untuk masuk dalam ibadah kita di saat pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri dan bersama-sama kita bernyanyi dari nyanyian Mazmur 138, kita bernyanyi ayat 1 dan ayat yang kedua. Bernyanyi segenap hatiku. Bernyanyi segenap hatiku, ya Tuhanku, mazmur pujian di muka dewa yang fana. Di dunia ku puji Tuhan, ku bersujud ke rumah-Mu dan hatiku bersukaria, memuji nama Tuhanku yang rahmat-Mu tetap setia. Karena besarnya nama-Mu,
janjimu kau muliakan. Telah kau dengar suaraku, dan hatiku telah kau tetapkan. Segala raja dunia dan balanya memuji Tuhan. Setelah mendengar sabdamu yang telah tentu engkau teguhkan. Jemaat Tuhan, kita beribadah. Pertolongan kita yaitu di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Mari bersama kita memuji Allah, mengawali persekutuan kita rohani 4 ayat pertama dan kedua. Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Kami ini menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masang Allah dan Raja kaum sekalian. Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Allahku di sorga. Hamba-Mu yang suci menghadap bertemu sekalian malaikat menurunkan hukum seisi surga menyembah sujud. 6 hari kita telah menjalani kehidupan kita. Saya percaya kita telah berjuang supaya hidup ini berkenan di hadapan Allah. Kita tidak dengan sengaja untuk membawa hidup ini jatuh ke dalam dosa. Dan sorga melihat bagaimana perjuangan untuk hidup ini kudus. Tetapi siapakah saudara dan saya yang sempurna? Karena itu Bapak Ibu, waktu yang indah kita berdiam diri, kita merenungkan perjalanan yang telah kita lalui, manakala kita ingat ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Allah. Kita mau terbuka dalam pengakuan kita masing-masing. Karena itu mari siapkan Kidung Jemaat 383, Kidung Jemaat 383. Kita akan memuji Allah sesudah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa kepada Allah. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Maha besar Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, syukur dan terima kasih kami. Allah telah memelihara kami 6 hari yang kami lalui. Dan pagi ini Allah juga telah menghantar kami memasuki bait Allah
untuk bersekutu dengan Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh merasakan semua kebaikan Tuhan itu. Dan Tuhan telah melihat bagaimana kami berusaha di dalam perjuangan hidup ini agar hidup ini berkenan kepada Allah. Namun kami menyadari siapa kami. Itulah sebabnya kami sadar Tuhan, masih ada kekurangan-kekurangan kami. Karena itu dengarlah pengakuan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, semuanya kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, penebus dosa kami. Amin. Sungguh indah kabar mulia. Kemarin, baik kemarin, hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Selaku hamba Yesus Kristus, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang menyadari sungguh akan dosa dan pelanggaran dan yang telah berdoa kepada Tuhan. Alkitab bersaksi, Allah mendengar doa-doa kita. Allah memulihkan kembali segala keberadaan kita di dalam status sebagai anak-anak Allah. Yesaya pasal 1 ayat 18 bersabda, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, seperti kain kesumba, tetapi Allah memulihkan kembali menjadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Itulah kasih Tuhan. Biarlah di atas kebaikan itu kita berusaha supaya hidup ini selalu berkenan di hadapan Allah. Hidup demikianlah yang akan diberkati di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang kedua, ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu
umatnya. Allah memulihkan orang-orang yang menyadari dan datang terbuka kepada Dia. Allah menjaga kehidupan yang telah Allah pulihkan kembali dengan firman sebagai petunjuk hidup baru. Jemaat kekasih Tuhan, saya jemput, mari kita bangkit berdiri. Dengarlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amsal pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Biarlah Roh Kudus menolong kita untuk menjadi seperti yang Tuhan rindukan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Saya persilakan persekutuan boleh duduk kembali. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3. Kita akan membaca ayat 1b hingga ayat yang ke-12. Filipi pasal 3. Kita berdoa memohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus, waktu yang indah dari persekutuan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, ibadah yang pertama, di mana waktunya Alkitab untuk dibacakan bahkan direnungkan. Tolonglah kami semua ya Tuhan. Kami telah buka hati kami, perhatian kami seluruh hidup ini, dan merindukan mengalami lawatan kuasa firman Allah. Kami merindukan mengalami jamahan firman Tuhan, sehingga kami pulang dari persekutuan ini, kami membawa kebenaran firman bagi hidup kami. Layakan kami semua hamba yang terbatas, Tuhan menopang, memampukan, menuntun, sehingga seluruh pemberitaan boleh terjadi seturut kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus, firman yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kita baca sama-sama umat Allah menyambut dari ayat-ayat yang genap. Kebenaran yang sejati
Menuliskanlah hal ini lagi kepadamu, tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Terpujilah Kristus yang mempunyai firman ini. Haleluya. 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 Diberkatilah orang yang tahu bersyukur dan yang memberi dengan sukacita. Kita mensyukuri kebaikan Allah yang kita alami di dalam kehidupan ini. Dan mari kita memuji Allah di dalam nyanyian rohani 76 ayat pertama dan seterusnya. Nyanyian rohani 76 ayat 1 dan seterusnya. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Jangan lalu
berkat-Mu turun. Roh Kudus berkat-Mu turun limpah-limpah badan segar, Berilah Tuhan di gurun hidupku lah bergema. Aku pun turun dalam aku. Hatiku yang dikeraskan, Hatiku yang dikeraskan, Engkau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Aku pun ya lepaskan aku pun. Kasih Allah suci kuat, Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku sampai aku pun membuat apapun kehendakmu. Aku pun sucikanlah aku pun. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berilah titiknya melimpah hati kami yang lemah. Aku pun dan melimpah aku pun. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan daku pun. Shalom. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 6 keluarga atau pribadi. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 8 keluarga atau pribadi. Daftar nama dan keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan perpuluhan
dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Jemaat Tuhan, kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Sebagai wujud dari kesadaran kami akan kebaikan Allah yang telah menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkati kehidupan kami. Apa yang dapat kami berikan pada pagi ini tentu tidak sebanding dengan apa yang Allah telah berikan dengan menebus kami di kayu salib. Namun demikian, seluruh persembahan ini Tuhan terlahir dari hati yang penuh dengan sukacita, ketulusan dan kerelaan, karena menyadari akan kebaikan Allah bagi kehidupan tiap-tiap kami. Bapa berkenan menyambut ungkapan syukur kami ini berupa persembahan yang telah kami berikan baik di kantong kolekte maupun di peti persembahan. Bahkan bersama dengan 6 keluarga yang secara khusus mensyukuri segala kebaikan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan 8 keluarga yang telah memberi persepuluhan dari seluruh penghasilan mereka. Tuhan, Engkau kenal 14 keluarga maupun pribadi ini. Tuhan menyambut mereka juga sebagaimana Engkau menyambut kami. Kuduskanlah seluruh persembahan kami ini dan berkatilah kami senantiasa di dalam seluruh usaha kami. Tuhan menolong jemaat pengharapan, Klasis GKI Port Numbai dan Sinode GKI supaya setiap rupiah ini Tuhan dapat dipakai sebagaimana mestinya di dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa menyerahkan persembahan kami kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bukanlah kebetulan kalau Allah masih memungkinkan kita bersusah payah, masih subuh-subuh harus menyiapkan diri dan harus bergerak datang ke bait Allah. Ini bukan pekerjaan manusia. Ini bukan karena kesadaran pribadi, kemanusiaan saudara dan saya, tapi ini anugerah Allah. Hari ini ada banyak orang tidak masuk bait Allah. Hari ini ada banyak orang melecehkan hari Sabat Allah. Tetapi kalau saudara dan saya bisa datang ke tempat ini, itulah keselamatan. Karena di dalam bait Allah lah kita terus diingatkan, kita terus didorong, kita terus disadarkan kalau kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara,
betapa penting kita memahami dan menyadari dari perjalanan waktu inilah kita harus mengalami pertumbuhan secara spiritual untuk kita ada pada posisi apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus ribuan tahun yang lampau. Dan itu adalah firman Allah, yakni kebenaran yang sejati. Inilah tema kita, kebenaran yang sejati. Artinya bahwa ada perjuangan di dalam hidup ini untuk menggapai tahapan yang Allah rindukan bagi setiap orang yang percaya, yang telah menyadari kalau dia telah ditebus oleh darah anak domba Allah. Dan ini bukan sebuah sandiwara, ini bukan sebuah permainan, tetapi ini adalah keseriusan hidup sebagai orang-orang yang telah ditebus. Karena itu Bapak Ibu, kita belajar dari apa yang Rasul Paulus tulis. Surat Filipi ditulis tahun 62, antara 62-63. Para ahli perjanjian baru setuju. Dan surat Filipi dari 13 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, terkesan bahwa Paulus sangat keras. Sampai tadi kita baca bagaimana dia ingin mengingatkan orang-orang di Filipi siapa dia. Dia bilang, kalau Israel saya ini sudah. Ya. Kalau bicara tentang hukum Taurat, saya ini Farisi. Wow. Ya, seperti radikal betul. Tapi dia tahu dia pernah gagal. Tadi kita baca, karena itu dianggap semua sampah. Waktu dia kenal siapa itu Yesus. Tuhan rindu kita dari waktu ke waktu untuk mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Dan bisa kalau kita serius di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Filipi adalah satu kota pangkalan militer Romawi pada zaman gereja mula-mula pada abad pertama. Di sana dinamika kota Filipi begitu ya, sangat duniawi. Makanya Paulus merasa bagaimana orang-orang percaya gereja mula-mula harus hadir dan memberi warna tersendiri di dalam dinamika masyarakat di kota Filipi. Kota Filipi diberi nama dari raja yang kedua dari Makedonia, yaitu Raja Filipus. Di kota itulah bagaimana dinamika kehidupan terus berkembang sampai kepada situasi yang mengkhawatirkan karena kekristenan mengalami tekanan-tekanan yang hebat. Sepertinya Jayapura juga sama. Ada tekanan-tekanan yang hebat. Makanya penting kita belajar dari situasi-situasi kota-kota di Alkitab untuk kita lihat hari ini kehidupan kita di kota Jayapura. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, surat ini ditulis dari penjara di Roma. Dia mendapat informasi tentang situasi Filipi dan dia menulis surat ini. Ya. Paulus bilang, sekalipun dia di penjara, tetapi firman Allah tidak dapat dipenjarakan. Amin. Ya. Karena firman Allah adalah jawaban bagi kebutuhan manusia di dunia ini. Yesus bilang, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau semua di atas, Yesus telah menyiapkan segala tempat itu, dia akan datang kembali. Dan gereja masih ada di dunia. Gereja bertahan sudah hampir
2000 tahun hanya berkomunikasi dengan pemilik gereja yang ada di sorga, yaitu Yesus, di dalam doa-doa dan pergumulan. Karena itu Paulus dia bilang, Injil itu begitu penting. Sekalipun saya di penjara, Injil tidak dapat dipenjarakan. Sebab Injil adalah jawaban sorga bagi dunia ini. Karena di dalam Injil lah manusia menemukan kebenaran. Di dalam Injil lah manusia tahu tentang jalan keselamatan itu. Karena itu berbahagialah Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebetulan. Hari ini ada banyak orang boleh tidur lewat. Hari ini ada banyak orang abaikan hari Sabat. Orang tidak perlu bersekutu. Tetapi saudara dan saya, kalau kita bersekutu, pegang kebenaran ini. Karena ada Allah di dalam kita. Siapapun saudara, ada Tuhan dalam wujud roh. Dia ada di dalam kita. Itu sebabnya dia telah mengantar kita masuk baitnya untuk bersekutu dengan dia. Untuk mengalami kebenaran firman Allah. Sebagaimana disampaikan di dalam bacaan kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bacaan kita yang tadi kita lewati bersama. Kita menemukan satu gambaran apa yang dirindukan oleh firman Allah. Sebagaimana apa yang dirindukan oleh Rasul Paulus bagi orang-orang di Filipi. Begitu juga apa yang Yesus rindukan bagi saudara dan saya, jemaat pengharapan, di dalam perjalanan kehidupan ini. Di dalam bacaan ini kita mendapat gambaran Paulus tidak merasa puas. Dia tidak merasa puas, sudah dibenarkan, sudah ditebus, sudah diampuni, berstatus sebagai anak-anak Allah. Tetapi dia rindu dalam perjalanan kehidupan ini. Ya, digambarkan di dalam bacaan kita tadi. Ya, yaitu mengenal Allah. Coba lihat ayat 10. Coba lihat Alkitab. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya? Paulus rindu dia lebih dan lebih lagi untuk mengenal siapa pribadi Yesus itu. Padahal Paulus itu satu penjahat. Tapi waktu dia berjalan menuju Damsik, sekarang itu Damaskus, dia berjalan menuju Damsik. Bagaimana Tuhan menghadang dia. Bapak Ibu perhatikan, Paulus tidak pernah menganiaya Yesus secara fisik, tidak. Tapi kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 9, di mana di sana diceritakan waktu Paulus masuk kota Damsik, Yesus berdiri, ya, Yesus menghadang dia. Dan ini yang menarik. Yesus berkata, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus yang waktu itu masih nama Saulus, dia tidak pernah menganiaya Yesus. Dia hanya jalan bongkar gereja, ya, tangkap orang percaya, masukkan penjara, dibunuh, bongkar persekutuan. Dia tidak pernah menganiaya Yesus, tapi dia mengobrak-abrik gereja Tuhan. Tapi Yesus hadang dia, dan Yesus bilang, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tangkap itu. Gereja ini, Pengharapan Jayapura, itu milik Allah. Jangan atur menurut kehendak sendiri. Paulus yang jago mendapat mandat
dari otoritas pada waktu itu untuk jalan dan bongkar-bongkar persekutuan orang percaya. Tapi dia berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan bilang, no. 3 hari dia tidak makan, dia tidak minum, dia buta. Pada hari yang ketiga, ada orang yang disuruh oleh Allah, doakan dia, dia celik. Sejak itulah dia berubah menjadi Paulus. Pribadi yang bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya mengapa dia rindu dari waktu ke waktu untuk mengenal siapa itu Tuhan. Saudara, seketika kita mengerti apa itu gereja, apa itu persekutuan orang percaya, kita akan mengenal siapa itu Tuhan. Mari jaga tubuh Kristus, GKI Pengharapan Jayapura. Jangan pakai konsep pribadi, tapi berdoa supaya Roh Allah menuntun kita. Dan tubuh Kristus ini akan terpelihara dan akan dibangun. Allah dipermuliakan. Setiap lutut akan bertekuk lutut. Setiap lidah akan mengaku. Di Pengharapan Jayapura kami menemukan Yesus yang hidup. Ini yang harus kita paham. Mengapa tema kita kebenaran yang sejati? Kebenaran yang sejati itu dalam perjalanan hidup ini, yaitu dari waktu ke waktu. Sebagaimana Paulus rindukan adalah mengenal dia. Sehingga ada jaminan keselamatan. Ya, di dalam ayat 11. Coba lihat Alkitab. Lihat Alkitab. Supaya kita baca sama-sama ayat 11:3, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ujung-ujungnya ada jaminan itu. Aku memperoleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu bicara tentang jaminan keselamatan pada waktu Yesus datang kembali di dalam kekekalan. Apakah kita paham siapa kita? Tidak ada satupun di antara saudara dan saya, ya, acuh tak acuh tentang persekutuan ini. Yang penting hari Minggu datang, saya sudah itu hilang pulang dan kerja jatuh bangun. Mau ada KSPK, mau ada PKBK, PWK, biar sudah nanti lihat kalau ada waktu. Oh jangan, Paulus bilang tidak. Saya rindu dari waktu ke waktu untuk mengenal. Ayat 10 dari bacaan kita. Bagaimana untuk mengenal? Bukan dengan konsep-konsep teologi, bukan dengan teori-teori ilmiah, bukan. Tetapi untuk mengenal, Paulus bilang bahwa di dalam pengalaman hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, melalui pengalaman hidup sehari-harilah, maka disitulah kita akan dapat belajar untuk mengenal. Ternyata di tetangga ini juga ada Tuhan, ada Yesus. Terlihat mereka juga begitu memberi hormat, saling mengasihi, saling menopang. Pengenalan itu dia muncul dari pergaulan sehari-hari. Bukan teori, bukan konsep-konsep teologi, bukan. Tapi pengenalan itu bagaimana hidup ini kita bagi dan orang lain membagi, maka akan terlihat di tengah-tengah masyarakat sebuah persekutuan orang-orang percaya. Dari jauh orang akan melihat benar di sanalah ada Yesus. Karena coba lihat itu di Jemaat Pengharapan, mereka kompak, indah, ya, mereka saling bahu membahu. Kalau ada kegiatan apa, mereka rame-rame mengerjakan. Tidak ada yang masa bodoh dengan keadaan tubuh Kristus itu.
Itu yang Paulus maksudkan, mengenal dari waktu ke waktu yang real, terlihat oleh mata jasmani, sesuatu kehidupan yang berdampak untuk memuliakan Allah. Dan bisa. Soal nanti apakah saya diberkati, apakah saya dijaga, saya dilindungi. Oh Bapak Ibu tidak usah ragu. Sorga punya rancangan yang indah bagi setiap kita yang mengerti apa itu gereja. Itulah kebenaran yang sejati. Perikop kita. Karena rupa-rupanya penulis ini dari dalam penjara. Dia itu benar-benar Yahudi tulen. Ya. Dia kuasai itu hukum Taurat. Dia bilang 8 hari dia dibaptis. Itu sudah standar Yahudi. Ya. Coba lihat tadi kita baca sama-sama itu. Ya. Di dalam bacaan tadi itu. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Dia bilang, saya jauh lebih daripada kamu. Ya. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Itu sudah wajib harga mati. Sunat pada usia 8 hari. Ya. Saya ini dari suku Benyamin. Ya. Itu suku dari 12. Ya. Itu suku yang terhormat digambarkan. Ya. Saya ini orang Ibrani asli, ayat 5 itu. Ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, saya ini Farisi. Ya, kita sudah tahu toh. Sering-sering kan kita senda gurau kalau ada yang macam kaku-kaku begitu, tidak boleh langgar ini, tidak boleh langgar itu. Kadang-kadang kan kita bilang, seperti Farisi saja. Iya kan? Karena Farisi memang radikal di dalam hal hukum Taurat. Itu Paulus. Tetapi apa yang dia bilang? Semua itu sampah. Tidak berarti kalau saya tidak kenal Yesus. Mari pulang dari persekutuan ini. Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Tinggal bagaimana kita terus kembangkan kehidupan ini. Ya. Banyak baca Alkitab tiap hari. Biar 1 ayat. It's okay. Banyak berdoa tiap hari. Mungkin cuma 1-2 menit. Bagi Tuhan, it's okay. Dan Tuhan mau kita sisihkan waktu. Ya. Kita akan lihat apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan. Memang di dunia ini ada banyak soal. Tetapi saya mau ajak Bapak Ibu kita lihat. Mari coba kita lihat 1 Korintus pasal 10. Bagaimana kita menghadapi situasi hidup ini. 1 Korintus pasal 10. 1 Korintus pasal 10. Mari baca sama-sama. Kita baca sama-sama ayat 13 1 Korintus pasal 10. 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Ya? Pegang kebenaran firman ini, yakini dan berjalan menghadapi situasi apa saja. Tenang. Surga yang handle kehidupan saudara dan saya. Pasti tidak ada yang gagal. Pasti.
Kecuali sekalipun ada riak-riak, ada onak dan duri, tapi tenang, sabar, jangan panik. Kehidupan ini punya sorga. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu punya pergumulan. Yang paling berat menurut kita sebagai manusia. Tetapi Allah sudah menjawab melalui firman-Nya. Karena itu mari kita pulang ya dengan sukacita mengucap syukur untuk kita menanti hari-hari depan yang lebih hebat. Kalau kita mau dari waktu ke waktu mau belajar untuk mengenal Dia, Yesus, Tuhan penebus kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita dengar pujian dari Majelis Jemaat Rayon SGO.
Tuhan memberkati hamba-hambanya. Jemaat kekasih Tuhan, kita siapkan diri kita mengikrarkan iman percaya kita, dan kita siapkan pujian rohani 188 dan ayat yang ketiga, kita memuji sesudah kita bersama mengikrarkan iman percaya kita. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, mari kita berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan di segala zaman, di semua tempat. Mari secara bersama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita tak terbagi badan satulah. Kita tak terbagi badan satulah, berkepala satu, satu sabdanya, satu pengasihan, satu iman, satu pengharapan, mempersatukan. Laskar Kristen maju-maju, masuklah perang, iring palang Yesus, nanti kau menang. Jemaat kekasih Tuhan, silakan duduk kembali. Kita satu di dalam doa. Maha besar Allah kami, Allah di dalam Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada Tuhan. Hari ini kami boleh dikuatkan, hari ini kami mengerti siapa kami, dan saat ini, hari ini, kami tahu apa yang Tuhan Engkau rindukan bagi setiap kami, pribadi, keluarga, rumah tangga, dan juga persekutuan jemaat pengharapan ini. Karena itu apa yang kami belajar ini Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus ribuan tahun lampau, sekalipun dia memiliki segala-galanya, tapi semua itu dia abaikan. Bahkan dia sangat tegas kalau semua yang dia peroleh dari dunia ini adalah sampah ketika dia bertemu dengan Engkau. Dan dari waktu ke waktu dia rindu untuk mengenal dan mengenal lebih lagi kepada Tuhan. Itulah kerinduan kami. Seberapa kami yang hari ini bersekutu, kami mengerti kebenaran firman Allah. Kami punya kerinduan yang sama, Bapa. Mungkin kami di dalam pergumulan beban hidup yang berat. Tetapi Tuhan, Engkau tahu kami. Kami rindu mengenal Engkau, Bapa. Dari perjalanan hidup kami, hari lepas hari. Topanglah kami. Mampukanlah kami
untuk mengenal Tuhan, bahkan untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan cara Allah, kami ingin memperbaiki hidup ini. Dan kami tahu tidak ada kata terlambat. Mari Tuhan, simpankanlah kebenaran firman ini, kebenaran yang sejati di dalam hati dan seluruh hidup kami. Dan kami belajar untuk terus berjalan mengenal Engkau dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat ini, bahkan umat-Mu yang hadir, mungkin yang mengikuti bersama ibadah di YouTube. Tuhan, dimanapun mereka sekalipun, bukan bagian dari GKI Pengharapan, tetapi Tuhan Engkau mengasihi kami semua. Berjalanlah kami bersama kami di minggu kerja yang baru. Ada banyak hal kami harus lakukan, harus kami jalani, harus kami hadapi. Tuhan, biarlah Engkau ada bersama kami di dalam semua aspek yang akan kami lalui, mulai di esok hari di minggu kerja yang baru. Sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga. Sebagai persekutuan, ada pelayanan-pelayanan di masing-masing rayon, KSP, unsur-unsur jemaat, bahkan ada ibadah-ibadah gabungan dari unsur-unsur. Tuhan, Engkau ada di sana. Dan biarlah dari perjalanan waktu ini, jemaat ini dia mengalami pertumbuhan, jemaat ini mengalami kedewasaan, sebagaimana yang Tuhan Engkau rindukan dalam pengenalan akan Allah. Berkatilah majelis jemaat, Bapak Ketua dan seluruh jajaran penatua Syamas, hamba-hamba-Mu para pendeta dan pelaksana harian. Tuhan, topanglah kami di dalam panggilan ini untuk menjaga domba-domba titipan Allah, yaitu umat Allah yang ribuan adanya di Pengharapan Jayapura. Secara khusus hari ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Ketua Jemaat yang ada dalam tubuh yang lemah karena sakit. Kami taruh hamba-Mu di dalam tangan pengasihan Allah. Tuhan, berkati obat, berkati makanan, berkati waktu-waktu istirahat. Dan Tuhan lebih tahu dalam pergumulan pribadi. Tuhan, Allah pulihkan, Allah sembuhkan. Kami taruh hamba-Mu ini, Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan pergumulan hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Tir, untuk anak kekasih yang juga dalam pergumulan sakit. Kami taruh pergumulan ini di dalam pengasihan Allah. Tuhan berperkara, kuatkan, pulihkan, berkati semua pelayanan para medis. Pada waktunya kesembuhan akan terjadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbagai umat Allah yang hamba tidak sebut namanya, yang sedang sakit di rumah-rumah, bahkan di rumah sakit. Begitu juga pergumulan dari orang-orang kekasih kami, para janda, duda, anak-anak yatim, piatu. Mari Tuhan, Engkau ada di dalam situasi orang-orang kekasih kami ini. Lindungi, berkati, pelihara, dan jagailah semua mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh pemerintah kami di dalam tangan-Mu. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, pegunungan, kami taruh dengan 43 kota kabupaten di seluruh tanah ini. Berdoa bagi gereja-gereja Tuhan.
para pendeta, gembala, pastor, dan semua orang-orang pilihan-Mu, dan secara khusus Kota Jayapura, pemerintah kota, juga gereja-gereja, juga TNI dan Polri, dan inilah komponen-komponen yang ada di bangsa kami, di tanah ini, di kota ini. Di sana anak-anak-Mu ada Tuhan. Di sanalah di komponen-komponen ini Tuhan, ada orang-orang kepercayaan Tuhan yang Allah memberi mandat di dalam tugas panggilan pelayanan. Pakailah mereka menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjaga kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat ini. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat pengharapan. Masih kami bergumul dengan pekerjaan panitia pembangunan. Kami masih terus di dalam persekutuan dan pelayanan proses pendidikan anak-anak dari PAUD, SD Sinasaba. Inilah kami Tuhan, jemaat pengharapan, panitia sidang jemaat Rayon Gajah Putih. Semua kami sedang mempersiapkan diri. Berkatilah semua kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau telah melayakkan hamba-hamba-Mu, Majelis Jemaat Rayon SGO, untuk melayani di pagi ini. Dan nanti ada hamba-hamba-Mu dalam pelayanan di jam 9, bahkan di sore hari. Dan ada di berbagai gedung-gedung PAR dan Dapel APO, Arius. Tuhan Engkau ada di sana dan berkati semua pelayanan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu pemain keyboard, hamba-hamba-Mu pemandu pujian, hamba-hamba-Mu operator sound system dan multimedia, anak-anak-Mu. Tuhan, juga yang melayani di halaman gereja dalam mengatur semua situasi di halaman gereja. Semuanya Tuhan Engkau pakai dan berkati. Terima kasih Tuhan. Tuhan pulang bersama kami. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan ini. Kami akan lalui 6 hari ke depan. Biarlah Engkau menjadi tiang api pada waktu malam dan tiang awan pada waktu siang, yang akan menaungi kami dalam perjalanan di minggu kerja yang baru. Semuanya kami meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami, penebus juru selamat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Rohani 80, ayat pertama dalam keadaan duduk. Ayat kedua, umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Yesus pimpinlah ke negeri baka. Kita mengakhiri ibadah kita rohani 80. Yesus pimpinlah ke negeri baka, dan berjalanlah di muka kami ikut dengan suka di perjalanan Tuhan berilah kami pun berteguhan tekun, jangan kami dalam susah mengeluh dan putus asa, jalan susah yang jadi jalan terang. Ulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita ambil saat teduh sejenak. Jemaat kekasih Tuhan, atas nama pelayan dan majelis jemaat kami menyampaikan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Percayalah ada Tuhan yang menyertai kita. Sampaikan salam kami kepada orang-orang kekasih di rumah dan shalom